Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, firman Tuhan kita yang menjadi renungan kita pada Rabu tanggal 8 Januari 2025 diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 67 sampai 68. Beginilah firman Tuhan. Zakaria penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat, katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, karena Ia melawat dan membebaskan umat-Nya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, selamat tahun baru saya ucapkan untuk kita semuanya. Layaklah kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam Yesus Kristus, karena di tahun 2024 yang lalu, Dia telah menyertai kita, memberikan kita kekuatan, bahkan melawat kita di tahun 2024. Dan pasti banyak hal yang sudah kita alami, terutama dalam mengalami segala masalah. Kita yakin setiap masalah yang kita alami, Tuhan ikut serta menyertai kita. Tuhan mendengarkan segala doa dan harapan kita dalam melewati setiap permasalahan dalam hidup kita. Bahkan Dia membawa kita melewati tahun 2024 dan masuk ke tahun 2025 pada saat ini. Itu semua karena Tuhan mengasihi kita sebagai umat-Nya. Layaklah kita memuliakan Tuhan, memuji-muji Dia sepanjang hidup kita, terutama dalam memulai tahun 2025 ini. Marilah kita mulai dengan memuji, memuliakan Tuhan. Sama seperti di dalam firman Tuhan kita pada saat ini. Zakaria mengucap pujian. Ia sedang berada dalam keadaan sukacita dan syukur karena janji Tuhan yang mulai terwujud setelah sekian lama dalam kebisuan karena ketidakpercayaannya terhadap janji Tuhan. Akhirnya mulutnya dibuka dan hatinya pun dipenuhi oleh Roh Kudus. Ia melihat bahwa Allah tidak hanya mengingatkan janjinya kepada Abraham dan keturunannya, tetapi juga Ia datang untuk membebaskan umat-Nya. Zakaria memuji Tuhan karena kedatangan Sang Mesias yang telah dijanjikan, yang akan membawa pembebasan sejati kepada umat manusia. Pujian ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah lalai terhadap janjinya. Ketika kita merasa terhimpit oleh masalah, Tuhan tetap setia melawat kita dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan datang bukan hanya untuk memberi berkat material, tetapi untuk menyelamatkan kita dari dosa dan memberikan hidup yang kekal. Saudara yang terkasih, yang menjadi renungan kita pada saat ini, kita belajar dari pujian Zakaria bahwa kita diajarkan untuk mengingat dan bersyukur atas karya keselamatan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita, bagaimana kita bisa memberi respon dalam pujian dan syukur setiap hari.
Marilah kita membuka hati untuk lebih mengenal dan mengalami kasih Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih setiamu yang tidak pernah berubah. Kami bersyukur atas keselamatan yang telah Engkau berikan melalui Yesus Kristus. Ajar kami untuk terus hidup dalam pujian dan syukur kepadamu setiap hari. Amin.